Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu wal barakatuh ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bisunnatihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala subhanahu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Majelis pendalaman kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidati, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam ini, tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pendalaman kitab yang mulia ini. Silakan dibuka pada halaman 58 untuk kitab berbahasa Arabnya. Sementara untuk edisi terjemah pada halaman 55. Fokus pembahasan kita ialah berkenaan dengan pemaparan al-muallif terhadap pengertian as-salaf sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang berkenaan dengan beberapa kewajiban yang ditetapkan atas kita bersama terhadap
pendahulu umat ini yang mesti kita tunaikan. Silakan dilihat pada halaman yang dimaksud. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya alim. Wassalafu hum al-mutaqaddimuna. As-salaf adalah al-mutaqaddimuna. Siapa mereka? Orang-orang yang lebih dahulu, bermakna telah mendahului kita. Wasalafur rajuli, dari makna ini maka pendahulunya seseorang, salaf rajul, salafnya seseorang adalah abawahu al-mutaqaddimani, kedua orang tuanya yang telah mendahuluinya. Mama kita salaf bagi kita, dan mintu jua abah kita salaf bagi kita. Masih ingat? Kalau ditakrifkan seperti ini, berarti ini pengertian as-salaf secara apa? Secara bahasa. Kita lanjutkan. Wa qala Abul Hassani, dan telah berkata Abul Hasan rahimahullahu ta'ala fi syarhihi lirrisalati, di dalam syarah terhadap kitab Ar-Risalah. Pada bahagian pernyataan beliau ittiba'us salafis salihi, mengikuti as-salaf as-salih. Pada bahagian ini beliau menyampaikan penjelasan
Wahum, mereka yang disebut dengan as-salaf as-salih adalah as-sahabatu, para sahabat. Mereka adalah para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di mana mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut wajib untuk diikuti fi aqwalihim wa af'alihim. Apa yang wajib untuk kita ikuti dari para sahabat sebagai salaf bagi kita dalam beragama? Yang wajib untuk kita ikuti dari mereka adalah perkataan-perkataan mereka. Tolong diingat, ini dirincikan oleh beliau. Fi aqwalihim, yang wajib untuk kita ikuti dari mereka, baik yang berkenaan dengan aqwal mereka, perkataan-perkataan mereka, wa af'alihim, perbuatan mereka. Selanjutnya ta'wil, yang memang benar-benar berasal dari para sahabat. Dan nanti akan ada pembahasan secara khusus mengenai macam-macam takwil. Ada insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Dan makna takwil terkuat di sini, tolong pahami, adalah tafsir. Apa? Tafsir terhadap ayat-ayat Allah Rabbil Izzah wal Jalalah yang benar-benar datang dari siapa? Salaf kita, para sahabat. Wajib untuk kita ikuti penafsiran terhadap ayat-ayat Allah yang benar-benar datang dari mereka. Selanjutnya apa? Istinbat. Wastanbatu an ijtihadihim. Dan istinbat dari hasil ijtihad mereka. Secara mudah, yang dimaksud dengan istinbat adalah penyimpulan hukum. Anijtihadihim, dari produk ijtihad mereka. Siapa mereka di sini? Para sahabat. Coba diulangi. Apa yang wajib untuk kita ikuti dari mereka, para pendahulu kita, yaitu para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, yang dinyatakan oleh Abul Hasan di sini: satu, perkataan-perkataan mereka; dua, perbuatan-perbuatan mereka; tiga, ta'wil. Dan tadi makna terkuat dari
ta'wil di sini adalah tafsir yang disampaikan oleh para sahabat. Tafsir terhadap ayat-ayat Allah yang disampaikan dan dibawakan oleh para sahabat. Wajib untuk kita ikuti. Wajib untuk kita ikuti. Dan tolong diingat, serta wajib bagi kita menolak berbagai takwil yang menyelisihi apa yang telah disampaikan oleh para sahabat. Baik, apa yang keempat? Wajib untuk mengikuti penyimpulan hukum yang disampaikan oleh para sahabat sebagai hasil ijtihad mereka. Bisa dipahami? Tolong diingat 4 poin ini. Sudah? Nah sekarang tolong dipahami secara lebih cermat oleh kita bersama. Kalau kita mendapati adanya sebahagian kalangan yang mereka menyampaikan suatu perkataan atas nama agama Ar-Rahman yang perkataan mereka menyelisihi perkataan para sahabat, apa yang mesti kita lakukan? Menolak perkataan mereka. Sikap seperti ini manhaj bukan? Manhaj. Tolong pahami. Jadi saban kalian kita mendapati ada kelompok manhaja, misalnya nangkaya kelompok para teroris dengan manhaj khawarij mereka. Berucap atas nama agama Allah yang ternyata ucapan mereka tersebut menyelisih aqwal para sahabat, maka atas nama manhaj ahli sunnati wal jamaah kita wajib menolak perkataan mereka. Kenapa? Apa jawabannya? Sebab menyelisih perkataan para sahabat. Maaf, kita lanjut. Apabila kita mendapati adanya suatu perbuatan, suatu amalan yang ternyata amalan tersebut oleh sebahagian kalangan disandarkan sebagai bahagian dari al-Islam, dari amalan mengatasnamakan Islam, tapi ternyata amal-amal tersebut tidak pernah ada di zaman para sahabat. Mereka tidak mengamalkannya, mereka tidak mengerjakannya, maka sikap kita kayak apa? Kita tinggalkan. Itu manhaj yang benar. Sudah? Apabila ada takwil, lamun kita mendapati adanya suatu penafsiran terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang ternyata tafsir tersebut terkadang disebut takwil, menyelisih apa yang telah ditafsirkan oleh para sahabat, penafsiran para sahabat kadang kayak itu, maka kayak apa sikap kita? Meninggalkan tafsir tersebut. Apa alasannya? Jelas, karena menyelisih tafsir para sahabat. Jelas? Selanjutnya, lamun kita mendapati istimbat hukum, penyimpulan keputusan hukum, ternyata istinbat tersebut tidak dikenal di zaman para sahabat. Para sahabat kada suah beristinbat nah kayak itu. Ada
orang di zaman ini nang ternyata istinbatnya menyelisih istinbat para sahabat. Tolong diingat, atas nama manhaj ahli sunnati wal jamaah, kayak apa sikap kita? Tinggalkan istinbat hukum nang kayak itu, penyimpulan hukum nang kayak itu jangan diumpati. Lamun nang kayak ini jelas kada? Mudah insyaallah. Baik. Sudah, kita lanjutkan halaman berikutnya. Wa qala al-Adawi fi hasyatihi, berkata Al-Adawi rahmatullahi alaih dalam hasyah beliau. Nah, ini berbicara tentang istilah as-salaf as-salih. Pahami baik-baik. Penggunaan istilah as-salaf as-salih ketika kita mendapati istilah as-salaf as-salih, secara pengungkapan keluarga sabaratan sebujurnya ini nang lebih tepatlah as-salaf as-salih. Cuma biasanya lamun di kita ketujuh diungkapkan salafus salih. Ini lamun dari komposisi bahasa berlaku na'at man'ud di sini. Apa bacaannya? As-salafus salih. Nah, istilah ini diberlakukan secara terbatas, dibatasi di sini. Ketika disebutkan istilah seperti ini, maka ada pembatasan bahwasanya yang dimaksud hanyalah para as-sahabah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Nah, ternyata demikian pula penjelasan Ibnu Naji, di mana beliau berkata as-salafus salihu wasfun lazimun. Istilah as-salaf as-salih merupakan sifat yang lazim, di mana ketika istilah ini disebutkan indal itlaqi, secara mutlak disebutkan istilah apa? As-salaf as-salih, maka tentu yang dimaksudkan adalah para sahabat, bis sahabati. Wala yusyarikum ghairuhum fihi, di mana istilah ini, tolong diingat, ketika disebutkan secara mutlak, disebutkan apa adanya, as-salaf as-salih, maka ketika disebutkan istilah ini, per saat itu
istilah tersebut tidak berlaku untuk selain mereka. Jadi yang selain para sahabat tidak dimasukkan ke dalam istilah as-salaf as-salih. Itu tatkala diungkapkan secara mutlak. Wala yusyarikuhum ghairuhum fihi. Sudah? Semakin jelas insyaallah. Kita lanjutkan alinea berikutnya. Wa qala ghairuhum. Berkata ulama yang selain mereka yang disebutkan sebelumnya tadi. Inna tahdid az-zamaniyya wahdahu. Pembatasan pengertian as-salaf ini kaitannya dengan az-zamani, dengan zaman, dengan waktu tertentu saja, la yakfi fi dzalika, tidaklah cukup. Ini kalau pembatasan pengertian as-salaf dibatasi dengan masa tertentu. Hal itu tidaklah cukup. Nah, perhatikan di sini harus ada tambahan sifat yang lainnya sehingga lantas sifat atau kriteria tersebut benar-benar terpenuhi. Di sini ada penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad Khaffaji. Coba kita pelajari dan kita ambil faidah dari apa yang beliau sampaikan. Pembatasan maksud as-salaf dengan waktu tertentu tidaklah cukup. Kata beliau, melainkan mesti ditambah dengan kriteria lainnya. Yaitu kecocokan pandangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta ruh keduanya, ruh Al-Quran dan As-Sunnah. Faman khalafa ra'yuhu al-kitab wa sunnata falaysa bisalafiyyin. Maka barang siapa yang pandangannya nang pendapatnya menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, falaysa bisalafiyin, ia bukanlah seorang salafi, ia bukanlah seorang pengikut manhaj as-salaf. Ketika pendapatnya, pandangannya atas nama agama Allah Ta'ala ternyata menyelisih Al-Kitab was Sunnata. Maaf, meskipun hidup di zaman para sahabat. Adakah dana kayak ini?
Ada. Apakah orang-orang Khawarij yang hidup di zaman itu kita nyatakan sebagai salaf bagi kita dalam beragama? Kada. Bujur? Bisa dipahami? Ini penambahan sifat yang harus ditegaskan dan dijelaskan. Wa in 'asha baina adhhuris sahabati wat tabi'ina wa tabi'i at-tabi'ina, meskipun dirinya hidup pada zaman para sahabat, pada zaman para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Tapi ketika pendapat-pendapatnya menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, maka orang yang seperti itu tidak layak disebut sebagai as-salaf as-salih. Bisa dipahami insyaallah. Dan kita kada boleh maumpati orang nang dianggap as-salaf tapi nang kayak ini kenyataannya. Jelas insyaallah. Baik, ba'da isya kita lanjutkan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Keluarga sekalian, jadi tadi ketika pembahasan mengenai ta'rif atau definisi as-salaf dibawakan dengan adanya pembatasan az-zaman, waktu atau masa tertentu, maka di situ sangat-sangat dituntut agar kita menyampaikan sifat yang mesti menjadi pembeda mana as-salaf yang salih dan mana as-salaf yang tidak salih, bahkan sangat-sangat tidak boleh untuk kita ikuti. Sudah bisa dipahami insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Di sini al-muallif membawakan perkataan Ibnu Hajar Al-Qatari. Ibnu Hajar Al-Qatari. Beliau yang berkata pada bahagian ini, kata beliau, wa 'ala dzalika, atas dasar hal tersebut, fal muradu bimadhhabis salafi, maka yang dimaksud dengan madhhab as-salaf adalah makana alaihi as-sahabatu al-kiramu ridwanullahu alaihim
wattabi'una lahum bi ihsanin ila yaumiddini wa atba'uhum wa a'immatud dini. Yang dimaksud dengan mazhab as-salaf adalah ajaran yang para sahabat al-kiram ridwanullahu alaihim ajma'in. Siapa lagi? Para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari akhir. Siapa lagi? Wa atba'uhum, dan para pengikut mereka. Para pengikut mereka. Di sini diterjemahkan atba'ut tabi'in. Baik, siapa lagi? Wa a'immatud dini, dan para imam ad-dini dalam hal keislaman ini. Para imam agama kita yang mereka telah diakui bil imamati, dengan keimamannya, benar-benar imam yang diakui oleh umat ini. Baik, coba diulangi. Apa yang dimaksud dengan mazhab as-salaf? Mazhab as-salaf adalah ajaran yang diperpegangi, ajaran yang para sahabat, para tabi'un, para atba'ut tabi'in, dan para imam al-Islam ini, para pemimpin agama ini, yang benar-benar mereka diakui dengan keimamannya dan diketahui kedudukannya dalam agama ini, bukan sembarang orang, benar-benar imam. Nah, mereka ini berada di atas jalan tersebut. Mereka ini berada di atas ajaran tersebut. Jalan itulah mazhab as-salaf. Ajaran itulah mazhab as-salaf. Sudah? Beliau tambahkan, para imam yang ucapan dan pendapat mereka telah diambil oleh para ulama setelah mereka, disebut di sini khalfan. Para ulama khalaf yang datang setelah mereka. Mereka itulah para imam yang dimaksud, yang pendapat-pendapat mereka dan ucapan-ucapan mereka diikuti, diambil,
diperpegangi oleh para ulama setelah mereka. Disebutkan di sini, kal a'immatil arba'ati, seperti para imam yang empat. Siapa saja? Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal rahimahumullah. Kal a'immatil arba'ati, beliau tambahkan, wa Sufyan ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Sebentar, kalau gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i yang di Makkah Al-Imam Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, sebagaimana yang telah kita pelajari. Baik, termasuk di sini beliau sebutkan Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad, kemudian Wabnil Mubarak, Al-Imam Ibnil Mubarak, Al-Imam An-Nakhai, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, wasairi ashabis sunani, dan seluruh imam pemilik kitab-kitab as-sunan. Bisa dipahami seperti itu? Seluruh ulama ahli hadis. Mereka para imam, mereka adalah para imam umat ini. Ada tambahan di sini. Lihat, yang tidak dituduh atau dinyatakan sebagai pembawa bid'ah. Kalau yang dituduh dan telah nyata untuk dinyatakan sebagai pembawa kebid'ahan masuk tidak pada istilah ini? Tidak. Sekali lagi, meskipun hidup sezaman dengan para sahabat, dengan para tabi'in dan atba'it tabi'in. Kemudian, atau yang masyhur dengan laqab. Laqab itu apa? Gelar yang tidak diridhai, seperti Al-Khawarij, para teroris. Sudah ada pada zaman para sahabat? Sudah ada. War-Rawafid, orang-orang Syiah Rafidah, Ar-Rawafid, sudah ada pada zaman hidupnya para sahabat? Apakah disebut as-salaf as-salih? Tidak. Demikian pula Murji'ah, Al-Murji'ah, kemudian Al-Jabariyah, selanjutnya Al-Jahmiyah, serta Al-Mu'tazilah. Ini dikecualikan. Mereka telah
memiliki gelar-gelar yang tidak pernah diridhoi. Apa sebabnya? Karena penyimpangan mereka terhadap manhaj as-salaf as-salih. Bisa dipahami? Jadi mazhab as-salaf adalah mazhab yang di atas mazhab inilah berpijak dengan kokoh para sahabat, para tabi'un, para atba'ut tabi'in, dan para imam umat ini yang benar-benar telah dikenal sebagai imam sebenar-benarnya imam. Maaf, bukan imam versi kelompok tertentu, imam bagi umat ini. Seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya. Siapa coba yang meragukan keimaman Al-Imam Asy-Syafi'i? Yang meragukannya tentu bermasalah manhajnya. Siapa yang meragukan keimaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Hanya orang-orang yang salah manhajnya. Jadi kalau ada orang mencaci maki Al-Imam Al-Bukhari, itu pasti menyimpang manhajnya. Ahlus sunnah wal jamaah sangat mencintai mereka dan membela mereka. Antum bayangkan, ini para imam di bawah generasi para sahabat, bagaimana batin kita tidak berontak ketika orang-orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang paling mulia, yang telah dijanjikan surga untuknya. Maka siapa saja yang membenci, apalagi sampai kelewat batas untuk mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, pasti menyimpang. Tidak ada ahlus sunnah wal jamaah yang benar-benar berpijak di atas manhaj as-salaf yang membenci Umar Ibnul Khattab dan para sahabat sekalian radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dari sini saja kita bisa mengetahui dengan mudah insya Allah siapa yang benar-benar mengikuti manhaj as-salaf dan siapa yang menyimpang dari manhaj yang hak ini. Kalau keseberataan, kita ambil bahagian berikutnya. Antum lihat pada bahagian hadis yang dibawakan. Silakan. Baginda yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni, mereka yang hidup pada zamanku. Tentu yang dimaksud adalah para sahabat. Abu Jahal masuk di sini? Abu Lahab? Kada. Abdullah bin Ubay bin Salul? Kada masuk.
Sekali lagi, yang dimaksudkan tentu para sahabat. Tidak semata-mata hanya berpatokan yang hidup sezaman, tapi ada sifat lazim, wasfun lazimun, sifatun lazimatun, yang ada pada diri mereka. Sudah? Para sahabat yang dimaksudkan pada penggalan ini, khairun nasi qarni. Kelanjutannya, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka, siapa? Para tabi'un. Cuma di sini kan para tabi'un, kalau hanya berbicara zaman pun masih umum. Sahih? Maka ada patokan. Antum tolong mengingatnya dengan kuat. Patokannya harus dengan bahasa yang ada pada surah At-Taubah ayat ke-100. Tolong dicek sebentar. Surah apa? At-Taubah ayat ke-100. Coba dilihat sebentar, silakan, tafadhalu. Sudah? Baik, siapa yang membacakan ayat yang dimaksud? Khairi, silakan. Beserta terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Baik, terjemahnya. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Baik, di situ kan ada penegasan dari Allah Ta'ala, waman tabi'ahum, ada bi ihsanin. Kita tulis apa di sini? Bi ihsanin ila yaumiddin. Ada tambahan itu? Waman tabi'ahum bi ihsanin. Itu harus bi ihsaninnya ila yaumiddin. Baik. Penggalan ayat yang dimaksudkan di sini ada bi ihsanin. Jadi tidak hanya sezaman. Tidak dinyatakan at-tabi'un kalau mereka tidak mengikuti para sahabat bi ihsanin, dengan baik. Nah ini, maaf, kayak apa kita juga? Bujur kada mengikuti as-salaf dengan sebaik-baiknya. Baik, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada kurunku, sezaman denganku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang sesudah mereka, sesudah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan tadi, yang mengikuti para sahabat bi ihsanin. Itu
yang dimaksud generasi di masa keemasan kedua di sini, para tabi'un. Selanjutnya, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para tabi'in, tentunya atba'ut tabi'in. Catatan, mereka yang benar-benar mengikuti as-salaf as-salih, yang ketika disebutkan secara mutlak siapa tadi? Kita ulangi pertanyaannya. Ketika disebutkan secara mutlak istilah as-salaf, siapa? Para sahabat. Mereka pun mengikuti para sahabat bi ihsanin, dengan baik. Maka baru dimasukkan ke dalam ungkapan atba'ut tabi'in. Diikat di sini. Tidak dinyatakan tabi'in yang bermanhaj as-salaf jika tidak mengikuti para sahabat dengan baik. Tidaklah disebut tabi'ut tabi'in jika tidak mengikuti para sahabat dengan baik di atas manhaj yang hak ini. Itu yang dipuji pada hadis ini. Tabi'un yang seperti itulah yang dipuji. Atba'ut tabi'in yang semisal itulah yang dipuji. Kalau tidak termasuk yang dipuji pada hadis ini. Maaf, kita pun kalau tidak mengikuti para sahabat dalam beriman dan berislam, tidak ada pujian untuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Kelanjutan hadis, "Tsumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu." Selanjutnya setelah itu akan datang kaum-kaum. Itu kalau diterjemah kita sarankan antum tambahkan kaum-kaum atau beberapa kaum. Sekelompok manusia. Itu kaum kan? Beberapa kelompok manusia. Dan jangan sampai salah paham, disangka kaum di sini kaum masigit lain. Meskipun kaum masigit termasuk dalam ungkapan kaum, tapi kada setiap orang yang berada di satu kaum jadi kaum. Bujur kada? Kemudian selanjutnya setelah itu datanglah beberapa kaum yang persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya. Dan sumpah mereka ada juga bersumpah, sumpahnya mendahului syahadatahu, persaksiannya. Nah, apa maksudnya? Ini ada pembahasan tersendiri. Dan ini termasuk celaan. Orang yang bersaksi sebelum bersumpah. Bisa-bisa jadi saksi, cakap bahasa kita orang Banua itu. Indamus. Paham udah? Indah musti piragah banar tuh nah. Bahwa wani harus jadi saksi aja terus. Tapi ada juga orang yang tercela tuh bermudah-mudahan untuk bersumpah. Hingga sumpahnya mendahului persaksiannya. Ada kena pembahasannya secara khusus insya Allah.
Baik. Kemudian di sini al-muallif membawakan pernyataan, silakan dilihat. Dan ini kita jadikan sebagai penutup pembahasan kita untuk sesi ini, insyaallah. Was-salafiyyu. Ini sebetulnya secara penulisan ya-nya itu bertasydid. As-salafiyyu. Ya. Jadi dalam bahasa Arab sebetulnya pengucapannya as-salafi, atau kalau tanpa alif lam salafi. Siapa yang masih ingat pembelajaran tajwid? Ini alif lam apa? Asy-syamsiyah atau al-qamariyah? Ya. Karena lamnya tidak dibaca. Masih ingat pembahasan tersebut? Baik. As-salafi. Tapi biasanya kan ditulis terjemahnya seperti ini. Betul? Apalagi kalau sampai salah baca salafi, salah. Ini ya-nya bertasydid, tolong diingat. Ini lebih hati-hati, wallahu a'lam. Ya. Sama dengan al-Banjari. Itu ya-nya bertasydid karena ya-nya ya nisbat namanya. Baik. Di sini al-muallif membawakan pernyataan yang termaktub di beberapa kitab sebetulnya. Di antaranya di sini disebutkan ambilan pernyataan beliau ini dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Selanjutnya kitab Fadlu Ilmi Salafi 'alal Khalafi. Kemudian dari kitab Qawaidul Manhajis Salafi. Itu ketinggalan A-nya. Bukan qaw, tapi Qawaidul Manhajis Salafi. Dan kitab yang lainnya. Baik. Ringkasnya kita bacakan ya terjemahnya insyaallah. Baik. Karena waktu kita kurang lebih 5 menit lagi. Hampir setengah 9. As-Salafi today. Zaman kiwari nyaeta ada Mas Gun? Kalau bahasa Jawa aja ora iso poroyo. Bahasa mana tebut? Ora iso poroyo jar. Baik. As-Salafi pada hari ini adalah manil tazama, seseorang yang beriltizam. Nah, biasa diterjemahkan berkomitmen. Hadang holo bahasa murumpudaknya nang apa? Berkomitmen nang itu. Monggo. Apa maksudnya ya?
Apa Am? Daeng. Apa bahasa Indonesianya? Berkomitmen. Bahasa Arabnya iltizam. Iltazama yaltazimu iltizaman. Ada beberapa kandungan ya untuk istilah komitmen ini. Baik. Yang jelas ketika diungkapkan komitmen sudah bisa dipahami. Suami istri itu mesti ada komitmen bersama. Bujur? Sekarang kita batakun. Seorang penuntut ilmu yang memiliki komitmen terhadap ilmu dan majelis ilmu, kira-kira dengan iltizamnya, komitmennya, istiqomah menuntut ilmu. Nah, itu kan kandungan dari iltizam, komitmen. Laki nang baisi komitmen terhadap rumah tangganya tidak akan mudah menzalimi istri dan anak-anaknya. Bujur? Nah, kembali ke pembahasan kita. Seseorang yang beriltizam, maniltazama, seseorang yang berkomitmen terhadap bi'aqaid, akidah, fiqih, dan usul para imam dalam menapaki manhaj dan petunjuk mereka. Jadi ada komitmen terhadap poin-poin akidah yang mereka riwayatkan dan ajarkan. Demikian pula fiqih dan usul, pondasi dalam beriman dan berislam, dalam bermanhaj ini, mengikuti para imam yang benar-benar diakui keimamannya oleh umat ini. Selanjutnya, wa akhadha tariqahum kullahu. Seorang salafi, pengikut mazhab as-salaf, adalah seseorang yang mengambil seluruh jalan dan metode mereka dalam beragama. Lantas apa? Waltazama bihi. Dia pun berkomitmen dengannya, dengan jalan-jalan yang merupakan jalan-jalan beriman dan berislamnya as-salaf. Maaf, tidak hanya sebatas mengilmui, aku tahu tapi kada kaya itu. Bujurai, itu cara beragamanya para sahabat, itu cara beragamanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Cuma, nah ini hambar sudah. Kada kaya itu. Ada komitmen untuk tidak hanya sebatas mengetahuinya, tapi mengikuti. Berkomitmen untuk itu. Tambahan. Wa qama wala'uhu wa bara'uhu alaihi. Wala dan baraknya tegak di atasnya. Maaf, tidak boleh wala dan bara. Apa terjemah mudahnya? Wala, loyalitas. Bara, berlepas diri. Tidak boleh memberikan loyalitas dan berlepas diri itu standarnya selain manhaj as-salaf. Maaf, benar.
Bila sawadah, kawan. Jika beda wadah, lawan. Bila seorganisasi, ikhwan. Bila beda organisasi, kada ikhwan. Paham maksudnya? Bila separtai, akhawat. Beda partai, lain akhawat. Bila satu tariqah, diberikan loyalitas. Beda tariqah, yang ada permusuhan. Bila samajelis, kawan banar. Beda majelis, nangkaya musuh banar. Satu yayasan, kawan. Beda yayasan, lawan. Bukan seperti itu salafi. Do you understand? Kahartos ya teh kahartos. Wala, dan baroknya tegak di atas ini. Sekalipun mereka dipisahkan oleh masa-masa dan tempat-tempat yang saling berjauhan, kada sezaman, tapi di atas manhaj yang sama. Kada berdiam di satu tempat yang sama, tapi di atas manhaj yang sama. Masya Allah. Itulah persaudaraan terindah yang benar-benar dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, wa amma man akhadha bi ba'dhi tariqihim wa tarakal ba'dal akhara falaysa salafiyan. Sementara seseorang yang mengambil hanya sebahagian cara mereka dalam beragama dan meninggalkan sebahagian cara beragama mereka nang lainnya, bila sesuai hawa nafsu diambil diumpati, bila kada sesuai wan hawa nafsu ditolak, diingkari, bahkan dimusuhi. Yang seperti ini orangnya falaisa salafiyan. Ia bukanlah seorang salafi, bukanlah pengikut as-salaf as-salih. Wa in tusamma bidzalika, meskipun ia diberi nama dengan nama tersebut atau ia mengaku dirinya di atas manhaj as-salaf. Yang dilihat bukan pemberian nama, bukan penamaan, bukan klaim, tapi pembuktian jujur, sejujur-jujurnya lahir dan batin mengikuti seluruh jalan yang ada di atas manhaj as-salaf. Lain bapak palihan tadi, sesuai wan hajat dunia, wan nafsunya diambil, diumpati, bila kada ditolak, diingkari, bahkan dimusuhi. Falaisa huwa salafi. Dia bukan seorang salafi, bukan pengikut manhaj as-salaf. Jelas insyaallah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita mudah dan dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa istiqamah di atas ilmu dan jalan as-salaf yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai masuk pada bahasa tadi falaisa salafiyan, dirinya bukanlah seorang salafi, padahal disebut mungkin dengan nama tersebut, bahkan mengklaim ia di atas manhaj as-salaf.
Wal'iyadzubillah, jangan sampai seperti itu. Baik, insyaallah kita akan memasuki pembahasan nang berikutnya nang hanyarle insyaallah pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Kalau kesebarataan kurang lebihnya demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.